Halo, di sesi kali ini, yuk kita bareng-barang bedah laporan keuangan sebuah perusahaan. Tenang aja, kita akan buat semuanya jadi simple dan gampang dimengerti. Oke, kita mulai ya. Saya tahu dokumen kayak gini kelihatannya ribet, penuh angka, dan istilah aneh. Tapi, coba deh anggap ini kayak nyusun puzzle. Nah, hari ini saya akan jadi mentor kamu, bantu kamu menyusun satu persatu kepingan puzzle ini sampai jadi gambaran yang jelas. Langkah pertama dan paling dasar, sebelum kita lihat angkanya, kita harus kenalan dulu sama bisnisnya. Sebenarnya SGRO atau PT Prime Agri Resources Tbk ini perusahaan apa sih di dunia nyata? Jadi, SGRO ini tuh kayak induknya dari banyak perusahaan lain. Nah, buat tahu si induk ini sehat atau enggak, kita mesti lihat siapa aja anak-anak yang jadi penopangnya. Yuk kita intip siapa pemain utamanya. Coba deh perhatikan skalanya. Ini bukan perusahaan ecek-ecek loh. Cuma dari 3 anak perusahaan terbesarnya aja yang bisa kamu lihat di sini, kita udah ngomongin aset triliunan rupiah. PT Sungai Menang aja asetnya 2,2 triliun. Nah, inilah mesin bisnis SGRO yang sebenarnya, bukan cuma sekedar kode saham di layar monitor. Oke, berikutnya kita bakal general check-up keuangannya lewat neraca keuangan. Anggap aja neraca ini kayak KTP finansialnya, yang kasih kita foto kondisi perusahaan di satu waktu tertentu. Di antara tumpukan angka di neraca, ada satu yang paling penting buat kita sebagai investor. Namanya ekuitas. Gampangnya gini, ini harta bersih perusahaan. Kalau, amit-amit, perusahaannya bangkrut dan semua utang dilunasin, nah, sisa inilah yang jadi hak kita, para pemegang saham. Biar nggak cuma katanya-katanya, kita lihat langsung aja di laporannya. Tuh, di sini nih, letak angkanya. Jelas tertulis di baris jumlah ekuitas. Gampang kan nyarinya kalau udah tahu? Dokumen yang tadinya rumit jadi kelihatan lebih bersahabat. Jadi angkanya persis itu 5,03 triliun rupiah. Gede ya? Tapi seorang investor jago itu nggak cuma lihat satu angka. Yang paling penting itu perbandingannya. Angka ini ternyata turun dari 6,21 triliun di tahun sebelumnya. Nah, penurunan kayak gini nih yang harus langsung bikin alarm di kepala kita bunyi. Untuk bertanya, loh kenapa nih? Kalau neraca itu KTP-nya, nah laporan laba rugi ini adalah mesin uamnya. Dari sini kita bisa lihat gimana cara perusahaan ini ngetak duit. Yuk kita bongkar mesinnya. Jadi, bahan bakar mesin ini datang dari mana? Slide ini jawab dengan gamblang. Pendapatan perusahaan ini didominasi banget sama penjualan produk kelapa sawit. Ini menegaskan kalau Asgro itu ya, pemain sawit tulen. Ada kabar bagus nih, penjualan atau pendapatan perusahaan ternyata meningkat. Dari 5,53 triliun rupiah di tahun 2024, naik jadi 6,44 triliun di 2025. Kalau dilihat sekilas, wah keren banget kan, perusahaan makin laku jualannya. Tapi tunggu dulu. Sebagai mentor kamu, saya mau kamu mikir lebih kritis. Pendapatan naik itu emang bagus, tapi apa itu berarti untungnya juga pasti naik? Belum tentu. Coba kita lihat sisi lainnya. Nah, ini dia jawabannya. Waktu pendapatannya naik, ternyata beban pokok penjualan, gampangnya, biaya produksinya juga ikutan melonjak dari 3,76 triliun jadi 4,31 triliun. Kenaikan biaya ini ngegerus potensi labanya. Jadi, ceritanya nggak seindah kelihatannya kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget di-skip orang, padahal harta karunnya justru ada di sini, catatan atas laporan keuangan. Disinilah cerita di balik angka-angka itu kebongkar. Yuk, kita bedah posisi utangnya. Utang jangka pendeknya aja yang mesti dibayar dalam setahun itu 2,24 triliun rupiah. Tapi lihat poin kedua ini yang lebih bikin deg-degan. Aset senilai 509 miliar rupiah dijadiin jaminan. Artinya apa? Kalau sampai gagal bayar utang, aset itu bisa melayang. Ini bukan cuma angka di atas kertas, ini resiko beneran yang harus kita perhitungkan. Selain utang, ada satu kejadian besar lainnya yang terjadi. Ada pergantian kapten-kapten di perusahaan ini. Siapa yang sekarang pegang kendali? Coba kita runut ceritanya. Cuma dalam waktu setahun, pengendali sahamnya ganti-ganti. Dari Sampurna Agri ke Twinwood, terus diambil alih lagi sama AGP Upcity Ltd. Nah, pergantian bos besar kayak gini, itu penting banget. Karena bisa jadi arah perusahaan bakal berubah total. Ini adalah sesuatu yang harus kita pantau terus sebagai investor. Oke, semua kepingan puzzle-nya udah kita kumpulin, sekarang waktunya kita rangkai jadi satu gambaran utuh. Jadi, apa artinya semua ini buat kita sebagai calon investor? Di satu sisi, ada hal-hal bagusnya, pendapatan yang terus tumbuh, dan bisnis intinya di sawit juga kuat.
Tapi di sisi lain, ada beberapa lampu kuning yang perlu diwaspadai. Ekuitasnya turun, biaya produksinya bengkak, plus ada gonta-ganti pemegang kendali. Jadi gambarannya seimbang, nggak cuma bagus doang atau jelek doang. Jadi poin utamanya adalah ini. Analisis kita hari ini tuh bukan jawaban final beli atau jual. Bukan, ini baru fondasinya. Fondasi supaya kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih cerdas dan lebih tajam ke depannya. Nah, sekarang kamu udah lihat kan caranya? Kamu udah tahu harus lihat kemana, apa yang harus dicari, dan pertanyaan apa yang harus ditanyain. Ibaratnya toolkitnya udah di tangan kamu. Pertanyaannya sekarang, apa langkah kamu selanjutnya dalam perjalanan investasi kamu?